Nama saya Denny Eka. Saya adalah penyintas TBC resisten obat. Dulu, sebelum saya divonis TB, saya sering mengalami nyeri di kedua kaki saya secara bergantian. Pada saat itu juga, saya sedang hamil, sehingga saya pikir itu hanya karena bawaan bayi yang sedang saya kandung. Saat itu saya sedang hamil anak kedua. Saya melahirkan anak kedua saya pada usia 8 bulan. Rasanya nggak kuat, badan capek, kaki sakit. Setelah saya melahirkan, saya mengalami kecelakaan. Dan saat itulah saya merasa bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh saya, karena sakitnya bertambah parah. Apa lagi Nah? Nggak tahu Pak, rasanya sakit semua, badan ini nggak kuat, lemah, semua sakit, badan ini sembuh Pak. Pun diobatkan kok nggak sembuh-sembuh. Iya Pak, saya juga pingin sembuh. Terus gimana lagi, badannya sakit semua. Lalu, saya dirujuk ke rumah sakit, dan dokter menemukan ternyata ada virus di tulang belakang saya, sehingga membuat tulang saya keropos. Akhirnya, dokter memutuskan untuk operasi pemasangan pen di tulang belakang saya sepanjang 20 cm. Waduh, ngantri lama lagi nih Pak. Isi Mbak. Bentar ya Mak ya. Iya saya. Iya ditunggu. Sebentar antarkan istri ini loh. Nyonya Dani Ya, Eka. ditunggu ya. Iya ngerti ya. Nyonya Iya Dani Eka. Iya. Nyonya Dani Eka. Sebentar ya. Iya. Oh iya sebentar. Telepon siapa yang tadi? Teman ya di kantor Mak. Namun, setelah kembali ke rumah, sakitnya tak kunjung sembuh. Sehingga saya memutuskan untuk kembali ke dokter, dan ternyata virusnya juga menyerang tulang di atasnya. Sehingga dokter memutuskan untuk memasang lagi pen sepanjang 10 cm di tulang belakang saya. Suami saya sudah tidak mau mengantarkan saya ke rumah sakit lagi, dengan alasan sudah pesimis bahwa saya tidak bisa sembuh dan tidak bisa jalan lagi. Saya perlu potong lagi karena badan itu rasa sakit, perlu kondisi lagi. Apalagi sih Mak? Apalagi penyakit nggak kunjung sembuh. Ya sudah Mak, periksa sendiri lah, berangkat sendiri. Capek aku Mak. Penyakit nggak kunjung sembuh. Ya sudah Mak, periksa sendiri lah, berangkat sendiri. Capek aku Mak. Pada waktu itulah saya dideteksi TBC ekstra paru dengan kategori resisten obat. Sehingga saya harus menjalani pengobatan selama 19 bulan dengan 8 bulan suntik. Ini ya, ini hasil tes dahak ibu ya. Tes dahak ini ditemukan kuman Mycobacterium tuberculosa. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosa yang ditemukan ternyata ada resisten terhadap vitamin C. Jadi ibu didiagnosa TB resisten obat. Apa penyakit TB itu penyakit turunan atau saya itu dapat guna-guna dari orang lain? Soalnya yang saya keluhkan itu tulang belakang gitu. Bukan ibu, penyakit TBC itu adalah penyakit menular yang berasal dari kuman Mycobacterium tuberculosa. Dan penyakit ini bisa menyerang paru-paru dan ekstra paru, tentunya di tulang belakang. Hal terberat yang saya alami adalah pada waktu saya menerima kenyataan bahwa setelah melahirkan, saya tidak bisa menggendong dan merawat anak saya. Saya merasa menjadi ibu yang tidak berguna, karena harus rela melihat anak yang baru saya lahirkan dirawat oleh saudara. Saya juga harus melihat orang tua saya merelakan rumahnya untuk dijual,
demi menunjang proses operasi saya yang tidak semua bisa di-cover oleh BPJS. Saat itu juga saya menerima kenyataan pada waktu saya berada di rumah sakit, suami datang untuk meminta persetujuan poligami. Alasan suami berpoligami adalah karena saya sakit TBC dan menganggap penyakit saya tidak akan sembuh seperti sedia kala, sehingga tidak bisa melayani suami seperti semula. Ma, kenalin kita istriku. Loh, kenapa? Ini tanda tangan dulu. Secepat ini dengan kondisi saya yang masih sakit. Iya, sudahlah sama tanda tangan dulu. Saya merasa Mama sudah tidak bisa melayani saya lagi. Yang penting ini sama tanda tangan dulu ya. Saat itu saya tidak bisa berpikir dengan jernih, karena di pikiran saya, mulai dari sakit yang saya alami, kemudian anak yang tidak bisa saya peluk karena keadaan saya yang memang tidak memungkinkan, kemudian ditambah lagi dengan suami yang meminta untuk dipoligami hanya karena saya sakit TBC. Saya sempat hampir putus asa untuk tidak mau minum obat. Namun, pendamping saya adalah seorang penyintas TB, selalu menguatkan saya, dan kekuatan terbesar saya adalah anak-anak saya yang ada dalam setiap doa saya. Banyak banget ya Kak minum obatnya. Rasanya jenuh setiap hari kita minum obat ini. Enggak apa-apa Bu, yang penting bisa sembuh. Ya sabar ya. Dulu juga saya juga mantan pasien itu seperti itu, malah lebih kurus dari ibu. Ibu gak pengen sembuh dah. Ya saya Bu, saya udah sehat, udah gemuk. Ibu gak pengen dah rawat anak ibu. Ya sabar ya. Jadi ibunya diminum sampai habis. Saat ini saya percaya bahwa TBC bisa disembuhkan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Meskipun saya kadang masih merasa nyeri ketika kecapean karena pens panjang 30 cm yang selalu menemani hidup saya sampai saya mati. TBC adalah penyakit menular, bukan penyakit keturunan ataupun kutukan. TBC dapat disembuhkan asal berobat teratur, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, dan itu gratis. Saya percaya bahwa usaha tidak akan pernah membohongi hasil. Perjuangan saya untuk bisa sembuh bisa saya rasakan sekarang. Saya merasa kebahagiaan yang tiada tara ketika saya bisa memeluk anak saya tanpa ada rasa takut dia akan tertular penyakit saya. Saya memang tidak bisa mendapatkan semua kebahagiaan karena saya akhirnya harus rela melepas suami saya untuk bahagia dengan pilihannya. Tujuan hidup saya adalah bisa melihat anak-anak saya tumbuh dan saya bisa mendampinginya. Dan juga saya bisa berbakti kepada orang tua yang selama saya sakit selalu tidak pernah berhenti menemani saya. Buat saya itu adalah anugerah Allah yang patut saya syukuri setiap saat dan setiap waktu. Stop TB mulai dari saya.